Ini adalah Kimetsu no Yaiba yang terburuk yang pernah gue tonton. Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian gak perlu liatin visualnya, kalian tinggal gedein speaker atau pasang headset dan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini gue akan ajak kalian untuk ngobrolin Demon Slayer terbaru, yaitu Demon Slayer Swordsmith Village Arc. Ada banyak poin kritikan gue, tapi sebelum kita masuk ke poin kritikan, gue akan masuk dulu ke hal yang perlu kita apresiasi dari season 3 ini. Yang paling pertama dan yang paling mesti diadres adalah lagi-lagi Kimetsu no Yaiba, animasi, gambar, warna, pencahayaan luar biasa. Ufotable lagi-lagi tumpahin seluruh duit yang ada, tumpahin seluruh SDM yang ada, tumpahin seluruh waktu dan energi yang ada untuk membuat animasi yang sangat luar biasa dari manga yang biasa aja ini. Fight scene seru, nikmat sekali untuk diikuti, sound effect juga lumayan, berbagai macam pose dan gerakan yang sangat-sangat memanjakan mata. Pokoknya luar biasa lah memang Ufotable dan Demon Slayer-nya. Pokoknya gini aja, wibu manapun, siapapun yang bilang Kimetsu no Yaiba itu animasinya jelek adalah mereka yang iri hati, karena anime favoritnya nggak sebagus Kimetsu no Yaiba animasinya. Udah gitu aja, gampang. Lu tuh dengki bilang aja, nggak usah pakai kata-kata overrated, bilang aja anime kesukaan lu gak sebagus Kimetsu no Yaiba animasinya, makanya lu dengki, iri gitu. Lu berharap Ufotable yang animasiin One Piece gitu, bilang. Tapi ini adalah animasi Kimetsu no Yaiba terburuk yang udah pernah dibikin sama Ufotable. Serius, dibandingkan season 1, season 2 movie-nya, ini adalah yang paling kurang. Gua akan bacakan beberapa poin gue, silakan kalian ngamuk di komen di bawah. Awalnya di episode 1 kita mendapatkan intensitas yang sangat luar biasa. Infinity Castle Muzan dianimasikan dengan sangat-sangat menarik. Bagaimana kompleks, bagaimana dinamis, bagaimana benar-benar mau dibikin kayak maze dan membingungkan, mana atas, mana bawah, mana kiri, mana kanan. Luar biasa digambarkan. Tapi eksekusinya bikin kita jadi ingat sama film India. Serius, ini apakah memang mereka terinspirasi dari sinetron-sinetron India yang balik lagi ke situ? Serius, berasa persis banget. Serius deh, awal-awal tuh gila, keren banget ini castle, keren banget animasinya, keren banget 3D-3D-nya sampai nggak ada yang peduli gue kalau itu semua 3D. Pengadeganannya bagaimana kita lihat para upper moon gitu dengan karakter-karakternya gitu, dan Muzan itu sendiri, dan kayak wah itu udah intens banget. Masuk dah tuh zuak sang suang kuang jung jung song. Aduh, India bos. Gue nggak anti ya sama film-film India. Justru kalau kalian ngikutin gue, kalian tahu kalau gue itu suka banget sama film-film India. Tapi nggak cocok banget treatmentnya tadi tuh di Kimetsu no Yaiba. Bukan hanya cutting dan transisinya ya yang pindah-pindah dan ganti-gantinya itu yang overuse, tapi juga sound effect-nya yang apa sih, twang wang swus, aduh. Jadi lepas gitu intensitas yang udah dibangun sangat baik gitu, yang tadi tentang ketegangannya gitu, tentang apa ya, para upper moon yang juga saling mau tusuk gitu. Tapi kayak ya gue nggak tahu sih disengaja atau tidak sengaja jadi mirip kayak sinetron India. Tapi ya mau nggak mau kita sebagai penonton yang juga tahu bagaimana itu sinetron India bahkan udah jadi meme dunia, ya mau nggak mau kita bakal ngelihat ke situ. Jadi sangat disayangkan episode 1 gue bener-bener ketawa pas nonton. Berikutnya Kimetsu no Yaiba ini komedinya tuh tiap season tuh selalu renyah, bagus, dan menyenangkan gitu. Interaksi antara Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, sama Nezuko, dan para Hashira gitu. Itu seru banget. Di season 3 pun kita ngelihat itu si siapa? ART-nya ya, asisten Hashira rumah tangga ya, yang Goto apa Goro gitu, yang itu buat gue kocak sih. Di situ yang tiba-tiba dia kesel ya, Tanjiro bangun kok lu reaksinya biasa aja, itu gue ketawa kencang banget sih karena itu bagus sih. Dan Inosuke dan lain-lainnya itu very entertaining. Namun ini tuh gue nggak tahu lagi-lagi nih treatmentnya apa gimana gitu, yang bercandaan ini dimasukin lagi di fight scene. Serius deh, selama berantem ya akhirnya ketemu tuh sama Upper Moon di Swordsmith Village, itu gue sampai bingung ini seriusan apa bercanda apa intens apa hati gue bingung. Gue bener-bener kayak lagi masuk pilihan ganda gitu. Ini gue mau ketawa apa mau serius? Salah satu adegan yang gue inget tuh yang ini loh, kepala desanya diremukin sama Satan Koi gitu ya. Gue pikir tuh ini intens apa bercanda apa gimana gitu. Ditambah dengan topeng-topeng mereka yang bikin gue bingung, ini lagi gimmick apa gimana? Serius, gue treatmentnya bikin gue bener-bener yang kayak wow, ini lagi serius, lagi intens, lagi bagaimana ini? Yang dimana darahnya juga keluar, suara retakan tulangnya juga keluar gitu. Tapi jadi kayak lawak vibe-nya. Sumpah gue di situ bener-bener yang what nih gitu loh. Udah dibejek keluar darah, terus dia cebol lagi kan. Terus ternyata pas diselamatin tidak apa-apa. Terus jadi komedi lagi setelah si Power Ranger Pink ini datang gitu, kayak ya tidak apa-apa, dejobu gitu kayak. Aduh,
Contoh lainnya tuh juga di pas Hashira kabut puncak itu ketemu sama Gucci itu ya, terus keluar tiba-tiba mayat-mayat numpuk gitu. Itu mayat-mayat numpuk ya, harusnya kan apa ya, tragedi kan gitu loh. Ada orang mayat-mayat, enggak tahu apa itu udah mayat tapi itu udah belum gitu, gue juga nggak ngerti gitu ya. Jadi putsch gitu kan, jadi butcher gitu kan. Tapi karena topeng-topengnya gitu, gue jadi bingung. Gue malah ketawa gitu. Padahal ini harusnya serem kan gitu. Tapi jadinya gue bingung. Ini harusnya serem. Tapi kocak ya. Pokoknya gue bener-bener tidak menikmati karena intensitas keseruan dan ketegangan di situ bener-bener yang beda banget sih. Gue bener-bener yang kayak lost banget sih. Mau nikmatin fight scene, mau nikmatin lawakan apa gimana. Mungkin penyebab utamanya ya topeng-topeng para swordsmanship sih menurut gue, yang kayak komedi gitu. Karena ketika mereka ngelawak, mimik muka mereka tuh kayak gitu juga, kayak topeng gitu kan. Karena bagian topengnya pada majung semua gitu, kayak gitu, yang apa ya, gimmick yang sangat lucu gitu. Tapi ya itulah ya, pokoknya sangat-sangat tidak bisa menikmati gitu. Lawakannya jadi lebar kemana-mana gitu. Dan memang juga ada gitu yang memang benar-benar di tengah fight scene mereka malah ngelawak gitu, bukannya berantem serius gitu. Terus yang gue bener-bener gak bisa tahan ya, ini nggak tahu ini gue doang atau kalian merasakan yang sama gitu. Tahu nggak apa? Kenapa ada Bakugo anjir? Ya gue tahu itu bukan Bakugo, itu gennya, tapi itu Bakugo, oke? Pemilihan kosakatanya, nada suaranya, volume teriakannya, dan seiyunya itu Bakugo, oke? Gue nggak bisa melihat itu karakter yang berbeda ya. Itu literally Bakugo. Kayak Zoro nyasar ke universe anime lain ya. Dia akhirnya berlabuh ke Kimetsu no Yaiba, jadilah Bakugo versi Demon Slayer. Sangat-sangat menyebalkan. Saya tidak bisa menikmati seorang genya sebagai genya gitu. Gue ngeliatnya bener-bener Bakugo gitu. Dan bener-bener mirip men, bagaimana ketika dia itu sangat-sangat egois, sangat-sangat gak rela kemenangannya diambil orang, dan butuh satu flashback dulu untuk dia nurunin egonya dikit. Marah-marah mulu, apa-apa teriak-teriak mulu. Senjatanya pistol lagi. Kayak Bakugo itu. Gangsta banget. Dan persis banget proses berpikirnya si Genya tuh kayak Bakugo gitu, yang mikir dalam hatinya. Ini nggak kekurangan, ini bukan kekurangan ya. Ini lebih kepada apa ya, intermezzo aja gitu, yang kayak sulit men membedakan mana Genya, mana Bakugo. Ini kacan men. By the way, gue nggak baca manga ya, jadi gue nggak tahu apakah udah jelasin di manga apa enggak. Tapi gue tuh kurang suka banget ya, sebuah karakter Hashira ini nggak dikasih tahu alasannya, ngerti gak lo? Gini maksud gue kan, si Rengoku ini karakter Hashira api kan, Blaze gitu, yang kita tahu dia punya personality yang juga kayak api gitu, semangat, terus energik, terus apa ya, selalu senyum gitu loh, selalu positif gitu loh, kayak api gitu loh kan. Ya gue tahu nih Hashira kabut puncak ini ya dingin kayak kabut gitu, dengan masa lalunya yang kelam gitu. Oke, gue paham, tapi kabutnya apa? Jadi ngerti nggak lo? Ada sesuatu yang hilang gitu dari karakter dan elemennya. Ini kan udah apa ya? Udah tipikal anime banget gitu. Karakter sama elemen tuh mirip banget gitu. Bakugo yang meledak-ledak dengan quirk yang meledak gitu kan. Rengoku yang berapi-api, pernapasan api. Nah ini si kabut puncak apa gitu. Oke lah, ketika gue dipaksa menghubungkan, yang menurut gue juga kurang adalah, ya itu no kan, masa lalunya berkabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Dia hilang ingatan gitu. Lame. Kurang aja. Serius kurang. Tapi yang lebih parah dari itu adalah si Power Ranger Pink ini itu kurang sekali. Gue gak tau lah lu emang pada demen aja ngeliat belahan 2D versi Ufotable apa gimana. Tapi man, di season-season sebelumnya kita lihat Hashira tuh yang bener-bener kayak almost dead gitu, ngerti gak lo? Yang hampir mati dan mengeluarkan segala sesuatunya gitu. Suppress your limit right here, right now gitu. Terjadi di Rengoku, terjadi di Hashira Ninja, terjadi juga di Hashira kabut puncak ini. Sama si Hashira Power Ranger Pink ini yang udah dapet nih, wah dia ternyata punya masalah nih, yang dia terlalu kuat untuk seorang perempuan gitu kan. Masalah dia cuma buat bikin dia lebih semangat gitu. Terus tiba-tiba aku mau dimakan, kayaknya aku mati, maaf ya. Nggak jadi mati gitu. Kurang sekali. Mungkin ini pertama kalinya ya director dan tim punya dua Hashira untuk gimana ya kita menyeimbangkan screen time dua Hashira ini, yang jelas-jelas lebih dikedepankan di Hashira kabut puncak ini ya dibandingkan Power Ranger Pink ini. Jadi sangat-sangat tidak menikmati lah kehadiran Power Ranger Pink ini. Jadi sosok yang apa ya, sosok waifu aja buat lu, waifu baru nih gitu. Silakan di cosplayin nanti di event-event mendatang. Dan gue nggak tahu apakah lagi-lagi ini di skip atau bagaimana ya di anime, di manga gitu. Tanjiro kenapa tiba-tiba udah pakai jurus api banyak banget nih. Gue gak tahu ini jurus apinya si Rengoku, apa dia udah belajar jurus pernapasan matahari dari siapa gitu. Bahkan dia benar-benar gak pakai water breathing lagi gitu. Padahal seingat gue di awal episode dia pingsan, ya kan, koma berapa bulan gitu. Terus tahu-tahu ya gak dapat pedang. Gue ke ini ya, mana, ke tempatnya blacksmith gitu ya, mintain pedang gitu, minta maaf gitu. Terus tahu-tahu pernapasan matahari atau api semua nih. Apa adegannya dipotong, apa emang begitu? Karena jujur super nanggung, kayak
tiba-tiba mastering semua. Kayak gue nggak salah deh, ya kan? Kayak nggak pernah dia ngeluarin satu pun jurus air di season ini gitu. Problem berikutnya adalah gue nggak tahu tuh si Bakugo tuh kekuatannya apa. Jadi dia kayak si ini siapa nih, Zuko gitu, bisa half demon half human gitu. Dia bisa regen juga gitu kayak para demon gitu. Ini nggak apa, emang nanti dijelasin nanti gitu, bareng sama penjelasan kenapa Nezuko bisa bertahan di matahari gitu, yang dimana juga cukup banget tuh penjelasannya dari Muzan sebenarnya. Michael Jackson udah cukup ngejelasin, tapi serius deh, buat gue kayak miss gitu. Kenapa nggak ada kayak penjelasan atau kepo atau apa gitu orang-orang di sekitar, tapi kayak udah biasa. Woi, lihat anak itu babak belur dan regenerasi, mantap, ayo kita berantem lagi gitu. Nobody bat an eye, ada 2 Hashira di situ. Well, enggak lah, mungkin yang si kabut puncak itu nggak ngelihat dan merhatiin, tapi si Hashira Power Ranger Pink ngelihat gitu. Oh iya, dan tumben-tumbenan nih di Kimetsu no Yaiba setannya nggak dikasih latar belakang. Dikasih si siapa? Setan culun itu yang lari-lari mulu tuh, 3D lari-lari bocil itu, Tuyul dan Bayul. Gue ingetnya langsung ngebayanginnya kayak Tuyul dan Bayul. Tapi si setan Fast itu nggak ada latar belakang kan? Nggak di-reveal kan dia kenapa gitu. Momen dia mau mati tuh nggak keluar ya? Apa gue yang nggak lihat ya? Nggak deh kayaknya, iya kan? Enggak. Jadi yang biasanya gue bisa agak-agak sedih, agak-agak bisa bersimpati sama para setannya gitu ya. Kita lihat di season sebelumnya lah itu, setan adik kakak itu yang kita jadi bisa simpati gitu. Ternyata setannya punya latar belakang juga gitu. Ya gue nggak berharap semua setan punya latar belakang yang baik-baik saja gitu, latar belakang yang bisa membuat kita simpati. Cuman seperti tidak Kimetsu no Yaiba saja. Dari segi penceritaan satu lagi deh, gue agak kurang suka sama yang tiba-tiba Tanjiro bisa thunder breathing gara-gara dengerin obrolan Zenitsu pas lagi makan gitu. Nggak tahu ya, kayak nanggung aja gitu, kayak kurang pas aja gitu. Kenapa nggak Tanjiro berpikir gitu, aku hanya punya 1 kaki gitu. Terus dia tiba-tiba inget gitu gerakannya si siapa Zenitsu misalnya gitu. Kayak bagaimana dia melakukannya dengan 1 kaki gitu tanpa diobrolin. Buat gue itu lebih menarik gitu daripada tiba-tiba cerita gimana thunder breathing itu tuh. Buat gue random, karena nggak ada gitu. Mana lu pas ngobrol gitu loh, ngerti gak sih? Tiba-tiba adegan itu diadain agar si Tanjiro bisa gunain 1 kaki gitu. Kayak kurang pas aja. Tapi lebih pas ketika emang Tanjiro inget temennya gitu loh. Inosuke bilang ini, terus dia akhirnya tiru gerakan Inosuke gitu. Atau tiba-tiba dia ngeliat Zenitsu bisa gini, dia tiruin Zenitsu gitu. Instead of tiba-tiba diceritain gimana cara pakai thunder breathing. Ada lagi deh yang gue nggak suka, yaitu 3D-nya sih. Kali ini 3D-nya kurang ya. Masih bagus, maksudnya untuk standar anime ini 3D semuanya blending parah, asik parah, bisa dinikmatin parah. Cuman dibanding season-season sebelumnya, 3D di sini wahur sih, mulai kelihatan meragukan gitu, mulai kelihatan sangat menonjol dan sangat berbeda dari 2D-nya. Ngerti kan maksud gue? Di season-season sebelumnya tidak separah ini sih. Tapi di sini sekali lagi masih oke, masih bisa ditolerir, tapi mulai kelihatan penurunan objek-objek 3D yang mulai terlihat sekali 3D-nya, instead of wah 3D-nya keren, hampir tidak sadar kalau itu 3D gitu. Tapi di season 3 ini gue ada satu hal yang sangat-sangat membuat gue kayak itunya masih ada dan keren, dia next level nih itunya nih. Tau nggak apa? Yaitu adalah tutorial cara ngalahin demon. Maksudnya apa tuh, no? Gini loh, si Tanjiro dan Demon Corps di season 2 kita lihat Tanjiro itu kewalahan ngadepin Upper Moon, yang dimana ternyata cara ngalahin itu tidak mudah gitu, harus dipotong bersamaan gitu. Padahal dicoba semua cara tapi nggak mati-mati. Nah itu dibawa lagi di season 3 gitu, yang dimana mereka tuh mesti cari tahu cara gitu loh. Ngerti gak sih? Dari momen dia berantem, dia berusaha nebas, dia berusaha bunuh itu para setan, dia belajar gitu bahwa cara ngebunuh setan ini nggak kayak gini. Instead of si setan itu ngejelasin kekuatannya. Ngerti gak? Ini yang gue suka. Tau gak lu? Serius, ini gue suka banget kayak gini. Dulu Hunter x Hunter juga kayak gini, tapi lama-lama udah ditinggalin. My Hero Academia juga di sini mulai lemah kadang-kadang ya gitu. Tiba-tiba langsung jelasin aja quirk gue apa, kelemahan quirk gue apa gitu. Kayak, the hell, kenapa lu jelasin gitu? Di Kimetsu no Yaiba, mereka masih kuat dan masih pede untuk membuat discovering titik lemah musuh itu menjadi sebuah proses bercerita. Itu kenikmatan banget, men. Itu masih gue bisa nikmatin. Gue juga penasaran, jadi gimana nih matiinnya nih? Ternyata dia kalau dipenggal bagi diri, penggal lagi bagi diri lagi. 4-4-nya udah kepenggal, ternyata nggak mati. Berarti ada yang kelima gitu kan? Yang kelima mana nih gitu? Kayak, oh keren gitu loh. Kayak, oh gitu cara matiinnya gitu loh. Ngerti gak sih? Dan kita sama-sama kayak, oh gregetan gitu. Itu sangat-sangat nikmat sekali, men. Itu sangat-sangat nikmat sekali. Tapi tetap aja menurut gue ini adalah Kimetsu no Yaiba yang terburuk
yang pernah dibuat sama Ufotable. Dibandingkan season 1, season 2, season 3, season 3 ini yang paling banyak kurangnya. Menurut gue yang paling terbaik tetap season 2. Gimana battle terakhir season 2 tuh yang bener-bener yang kayak gila, itu gokil banget. Di season 3 battle terakhirnya bener-bener nakama power dan flashback yang kadang membuat gue males tahu flashbacknya. Oh, ditambah ini sih apa ya, karakter development yang terlalu terburu-buru dari si Hashira kabut puncak ini ya, yang tiba-tiba dia berubah pikiran gitu gara-gara Tanjiro. Oke lah gitu, tapi ada satu hal yang benar-benar mengganjal, yang tiba-tiba dia dikurung air langsung culun. Itu buat gua meh sekali, entah kenapa. Kita lihat dia berusaha ngelawan, itu kan pasti Demon Slayer terkuat kan tuh, robot-robotan kan, dilawan sama dia dengan mulusnya, dengan nyantainya bisa gitu loh. Setidaknya pamer-pamer kekuatan dulu lah, sampai apa ya, si musuhnya ini ganti form gitu. Baru dikurung air langsung kalah, langsung nyerah. Lama banget lagi tuh, ada kali 3 episode dikurung air, gak keluar-keluar, gak nyerah-nyerah, gak mati-mati. Padahal di awal-awal karakternya udah nyebelin dan enak gitu. Ada karakter kaku yang gak disukai sama Tanjiro gitu, dimana si ninja kan di season lalu karakter yang terlalu ego gitu kan. Ini karakter yang terlalu rasional lah kalau mau digambarkan gitu. Melawan boneka Swordman terkuat dengan mudahnya si Tanjiro kewalahan, dikurung air lemes, kurang. Jadi ya begitu Kimetsu no Yaiba. Tetap animasi yang bagus, tetap animasi yang jauh lebih baik daripada beberapa anime. Namun sayangnya season ini sangat-sangat kurang. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau kalian gak setuju sama gue, silahkan juga kritik di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa support langsung gue dengan ketik di browser kalian bit.ly/tokocs. Kalian bisa beli merchandise kami, ada banyak di sana. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa pilih ini, merchandise Wibu lokal yang kalian bisa dapatkan dengan murah di bit.ly/tokocs. Dan ya, itulah review gue. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.